Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sadun Bawor bosku. Dan di samping saya ini ada Pak Trisno yang berasal dari Pemalang ya. Ini saya sedang berada di lokasinya beliau. Ini dulu tanaman itu dari saya, bisa dibilang ya, kalau untuk masalah bibit memang bibit berkualitas unggulan. Cuman bibitnya kita bisa tanyakan ke beliau langsung. Gimana Pak? Pertama bawa bibitnya dari lokasi saya. Bibit ini saya bawa dari Mas Agus ya, Pak Sadun Bawor dari Alas Malang, Kabupaten Banyumas ya. Itu dulu saya bawa ini kecil, sekarang berarti ini hampir umur 1,5 tahun. 1,5 tahun ada. Terus pertumbuhannya juga bagus. Memang bibit dari Mas Agus ini, dari Pak Sadun Bawor ini, bisa dikatakan ini sangat luar biasa lah kayak gitu kan. Contoh ya punya saya juga ini yang di belakang. Ini 1,5 tahun, kurang lebih 1,5 tahun ini, bisa dibuktikan gitu. Ini ada beliaunya juga ini gitu. Jadi kesempatan kita untuk merawat, dari beliau juga diberikan bibit juga yang unggulan, bibit yang bagus ya, bisa dibuktikan di belakang kita juga seperti itu. Jadi ya perawatannya juga ya. Betul. Yang kunci gitu. Pertama perawatan durian, pohon durian atau bibit durian. Itu kuncinya ada di perawatan. Betul. Kalau kita tanam bibit durian yang jelek sekalipun, betul, kalau nggak dirawat itu nggak bakalan bagus. Bukan begitu Pak? Betul. Betul sekali, betul. Dan yang saya herannya lagi, ya mungkin kalau orang Jawa bilang itu pangling ya, teman-teman. Ini beliau bawa bibit dari saya, bisa dibilang itu yang C-nya ya teman-teman. Iya, betul. Kenapa saya bilang C? Kualitas memang sama, sama-sama unggulan. Cuman dari segi batang rantingnya itu memang sedikit nggak rimbun ya. Betul. Istilahnya nggak rimbun lah istilahnya. Itu bawa bibit dari saya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu karantina itu sudah berbulan-bulan, akarnya sudah tembus. Itu ya. Dan untuk teman-teman, walaupun panjenengan semuanya tanam bibit, walaupun dari segi daun, batang ranting pohonnya mau yang lebat sekalipun, kalau nggak dirawat itu sama saja. Lah ini pohon yang bawa beliau dari tempat saya, pohonnya kurus. Asli, panjenengan semua kalau dikasih pun mungkin nggak mau. Iya. Serius, saya bilang serius apa adanya. Kenyataan ya, kenyataan. Betul. Tapi setelah dirawat, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Ini hasilnya seperti ini. Pucuknya daunnya gede-gede. Ini benar-benar kualitas. Dulu juga saya hampir nggak percaya bahwa perawatannya bisa berhasil seperti ini. Memang dulu saya pilih itu yang benar-benar namanya itu ya apa adanya gitu kan. Memang dulu kecil terus juga kurus, tapi sekarang ini dari perawatan sendiri ini udah bisa dilihat sendiri sama teman-teman kan gitu. Nah inilah bukti dari bibit dari Pak Sadun Bawor ya, Mas Agus. Kemungkinan juga teman-teman itu sudah tahu di YouTube juga ya. Memang sudah saya buktikan belanja saya di Mas Agus, di Pak Sadun Bawor. Dulu juga kualitasnya itu memang bagus. Saya buktikan sekarang juga bisa dibuktikan di belakang kita ini juga bagus kan kayak gitu. Padahal itu dulu juga saya yang kualitasnya yang saya ambil ya Mas ya. Iya betul. Gitu kan. Kalau seumpama saya pilih yang benar-benar super, kemungkinan sekarang itu udah lain cerita lah ya. Ini aja saya ambil yang
bahasanya itu yang apa, yang tipe C lah kayak gitu. Nah ini juga syukur alhamdulillah beliau juga pada hari Jumat ini itu di tanggal 16 Desember 2022 beliau berkunjung ke sini juga. Saya merasa senang, berarti kita juga diperhatikan. Jadi selama kita nanam gitu kan, beliau selalu mengontrol. Nah ini harapan saya juga sama teman-teman gitu kan, baik yang pemula ataupun apa ya, teman-teman saya juga yang ada di pabrik barangkali memang mau menanam durian ya, sini udah saya buktikan dari Pak Sadun Bawor. Ini juga beliau Mas Agus juga hari Jumat ini sudah berkunjung ke sini juga. Saya alhamdulillah merasa diperhatikan banget gitu kan, jangankan untuk panen nanti gitu, panen raya gitu ya. Jadi masih perjalanan untuk menuju kesuksesan aja kita sudah bisa membuktikan gitu ya. Mudah-mudahan aja insya Allah menjadi investasi untuk masa tua nanti. Amin. Untuk keluarga kita. Nah ini bagi teman-teman lah bisa dibuktikan lah gitu, masalah istilahnya itu nanti punya tanah luas ataupun tidaknya, yang penting kita ada niatan untuk nanam dulu gitu Mas. Betul. Jadi untuk nanam dulu ya, buktinya saya juga di sini juga bisa nanam, bisa membagi untuk pekerjaan juga, untuk penanaman juga di sini gitu. Jadi bisa sana sini bisa terawat gitu. Betul. Seperti karena betul sekali. Dan karena pohon durian ini kan buat jangka panjang ya. Betul, betul. Asli buat jangka panjang, betul. Buat ya istilahnya di hari tua nanti. Betul. Gitu. Jadi bukan tanam durian ini bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Betul. Gitu investasi ya. ke masa depan. Investasi. Dan Bapak ini, beliau itu tanam itu bibit yang kualitas super semua, yang asli real semua. Betul. Itu dari tempat saya yang berada di Alas Malang, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ya teman-teman. Dan yang saya herankan ke beliau ini memang benar-benar dirawat, karena saya beri arahan juga. Jadi misalkan teman-teman punya keluhan seputar tanaman bibit, bisa koordinasi langsung ke saya gitu ya. Betul. Dan beliau ini tanam bibit itu ya bisa dikatakan pohonnya kurus setelah dirawat, hasilnya seperti ini. Apalagi kalau yang tanamnya itu banyak daunnya. Betul. Banyak batang rantingnya. Iya, yang super lah gitu. Hasilnya pun sama karena sama-sama dirawat. 1,5 tahun tentunya itu bukan waktu sebentar ya teman-teman. Itu bagi saya pribadi itu memang saya datang ke sini memang saya kepengin istilahnya yang pertama lihat pohon yang dari saya itu yang pertama, terus yang kedua itu yang paling penting, yang kedua silaturahminya. Betul. Betul. Dan ini pohon jenis musangking nih, coba dilihat ini pohon musangking ini waktu bawa dari tempat saya ini kurus ya, bisa dibilang seperti pohon kelapa ya teman-teman. Dan setelah ditanam ini subur seperti ini. Begitupun yang lainnya juga. Cuman ada satu yang kurang, dalam arti gini, untuk masalah pruning memang beliau mengakui untuk masalah pruningnya dia terlalu ekstrim. Betul ya ekstrim. Tapi itu nggak masalah, karena apa, untuk nantinya ke depannya yang sudah di pruning seperti ini teman-teman. Ini kita naik nih, di pruning seperti ini memang terlalu ekstrim ya teman-teman. Cuma nanti untuk kedepannya lagi ini sudah nggak di pruning lagi, karena apa, nanti ini bakalan keluar tunas lagi ya teman-teman, keluar tunas lagi. Jadi seperti itu. Untuk bagi teman-teman yang mempunyai kebun durian atau tanaman durian yang pruningnya itu terlalu ekstrim, jangan panik seperti itu.
karena nanti dia akan keluar tunas tunas baru lagi. tunas baru lagi. Dan ini coba sini nih, coba di zoom nih. Kalau ini bakal tunas bunga, ini insya Allah ini ya, nih seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, ini yang di kebun ini aja Pak, ini ada berapa pohon keseluruhan selain alpukat? Selain alpukat berarti ini di sini hampir 52 pohon yang di sini. 50 untuk jenis bawor, musangking, sama masmuar di sini. Untuk lokasi yang di sini, belum lokasi yang di atas juga ada. Kurang lebih semuanya itu berarti bibit dari Pak Sadun Bawor ini hampir 100 lebih begitu. Nah, makanya kenapa saya memang kita pengambilan waktu itu enggak sekaligus ya Mas ya. Iya betul, pengambilan itu saya berarti 3 kali bertahap ya teman-teman. Bertahap karena ingin membuktikan gitu loh. Pembuktian pertama ternyata ini setelah saya belanja ke beliau gitu, ke Pak Sadun Bawor, ke Mas Agus ini, itu saya buktikan ternyata pas begitu saya tanam sekian bulan ini benar-benar dibuktikan bahwa super gitu kan. Nah, akhirnya saya kembali lagi ngambil karena sudah pembuktian tersebut gitu. Jadi bahwa benar-benar ini bukan kaleng-kaleng gitu ya, buat teman-teman juga istilahnya untuk mau menanam ke depannya gitu untuk pembuktian, silahkan saja. Nanti juga di YouTube-nya juga Mas Agus ya, Pak Sadun Bawor juga ada, silahkan bagi teman-teman yang mau istilahnya menanam gitu kan, bisa menghubungi Pak Sadun Bawor, Mas Agus ya, itu bisa dibuktikan nanti ya. Buktinya juga ini kita juga bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi betul. Bertahap 3 kali itu ya, saya pembuktian sudah saya buktikan, bukti pertama, kedua, ya ketiga, ya inilah hasilnya gitu. Ini yang di lokasi yang di bahasa sini itu yang di lokasi yang sebelah utara gitu kan. Ini ada 52 pohon. Nah ini usianya ini 1,5 tahun, bisa dibuktikan. Dari pupusnya juga gitu kan, bisa lihat teman-teman juga sehat-sehat seperti ini ya. Sehat. Itu sehat juga, terus perawatan ya. Intinya ini ya memang dari Pak Sadun ini ya, bibitnya ini ya memang luar biasa lah, super kayak gitu. Ini saya ambil kategorinya ini bibit yang nomor 3 Mas. Iya betul ya. Bisa kita buktikan lah. Kalau saya ini aja ngambil yang nomor 3, apalagi yang nomor 1 ya Mas. Iya betul ya. Contoh yang ini dulu ini kurus banget, ini kurus. Nah ini saya tanam umur 8 bulan apa ya, kurang lebih 1 tahun lah. Ini bisa dibuktikan batangnya sampai merah begini gitu. Ini berarti bukan kaleng-kaleng begitu. Ini batangnya udah tua ya teman-teman. Iya, tua sekali ini, merah gitu Mas. Itu dari pupusnya juga beda. Ini bawor ini. Bawor kalau memang toh sehat, perawatannya bagus, insya Allah bisa untuk masa depan. Betul. Seperti itu. Dan ini juga di ini musangking. Situ ada musangking juga. Ini musangking juga ini. Itu royo-royo. Nih. Dari perhatikan ya teman-teman, dari segi tunas barunya yang dia baru keluar. Ini kan bisa dikategorikan nih. Ini ya. subur. Ini bertanda. Ini untuk masalah perawatannya saya akui memang bagus, Leo. Terus yang kedua, ini pertumbuhannya ini benar-benar maksimal ya teman-teman. Asli maksimal ini. Karena apa? Keluar tunasnya aja seperti ini. Seperti ini. Ini ada ini 1 jengkal. Sehat. Tuh, 1 jengkal nih. Lebih. Ini 1 jengkal lebih nih. 1 kali keluar tunas baru ya teman-teman. Nah, itulah kunci
untuk berkebun durian. Yang pertama itu perawatan, Perawatan. yang kedua bibitnya benar-benar valid. Jangan yang bibit abal-abal. Kalau yang tanamnya bibit abal-abal, betul. Ya hasilnya ya Kecewa nanti. ya seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Bisa kecewa nanti. Gitu. Bisa kecewa nanti. Apa kita mau sana? Boleh. Kita jalan ke sana ya. Iya. Sambil lihat ada alpukat juga. Alpukat juga dari Pak Sadun Bawor, juga dari Mas Agus. Tulis Oce ada ya Pak di sebelah sana ya? Ada Oce. Ini Bawor ini. Yang tadi yang saya katakan ini Mas Agus. Nggak ada yang lirik. Nggak ada yang lirik. Memang saya sengaja. Coba saya ingin membuktikan ketika yang tidak dilirik oleh orang lain itu bisa tumbuh dengan subur, tidak kan gitu. Betul sekali. Ternyata ini juga bisa dibuktikan dari kulitnya aja sampai merah saking suburnya. Gak bedanya orang kalau darahnya orangnya sehat, darahnya juga kan bagus. Betul. Ini seperti ini sampai pori-porinya juga merah. Ini pembuktiannya ini. Jadi bukan bibit kaleng-kaleng ataupun saya istilahnya karena di depan beliau itu tidak. Teman-teman bisa buktikan ya memang ini seperti inilah adanya. Saya nggak berbicara karena ada beliau ataupun apa. Memang saya sendiri yang merasakan, yang merawat saya sendiri gitu. Jadi ya inilah hasilnya gitu. Dan untuk saya pribadi dengan beliau pun sebelum kita melakukan pengambilan video, kita nggak ada settingan sama sekali ya teman-teman. Asli real semua. Iya. Jadi setiap saya pengambilan video itu real semua, tidak ada yang nama itu setting itu nggak perlu, nggak berlaku untuk di Sadun Bawor ya teman-teman. Betul. Jadi seperti itu. Mari Mas. Nah, ini juga sama Bawor ini. Bawor juga. Buatannya udah segede gini, super ini. Ini 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah udah seperti ini ya. Kalau ini udah, kalau masuk kategori ini hampir 3 meter. 3 meter. 3 meter ya teman-teman. 3 meter ya. 1 tahun setengah loh. Tinggal nunggu 1 tahun setengah lagi. Insya Allah ini sudah siap untuk dibuahkan semua ya teman-teman. Sudah bisa dibuahkan semua. Ini juga sudah ada yang belajar tadi, mudah-mudahan aja di musim hujan ini ya, karena memang curah hujan di sini tinggi sekali gitu Mas. Jadi kita juga ya mudah-mudahan ada yang jadi lah kan, kayak gitu pelajaran. Tapi kalau kemungkinan untuk mengejar kita harus panen raya ataupun istilahnya itu ya ketika nanti kemungkinan 1 tahun setengah gitu kan, gitu bisa kemungkinan sudah bisa merasakan harga hati gitu. Betul. Oh enggak Mas. Ini Bawor ini luar biasa. Nah teman-teman, ini di samping saya ada jenis alpukat ya teman-teman. Ini alpukat, dan untuk alpukat ini jenisnya aligator ya teman-teman. Ini bawa dari tempat saya ukuran berapa meter Pak waktu itu ya? Lupa saya. Itu ukuran 1 meter. 1 meter. 1 meter ukurannya. 1 meter loh teman-teman, bayangkan. 1 meter. Nih, sudah segini besarnya. Besar. Bisa dilihat dari tingkat kerimbunannya ya teman-teman. Ini sangat subur sekali. Karena apa? Itu tadi perawatan kuncinya. Kuncinya perawatan. Nah, ini untuk jenis OC-nya. Ya, OC ini. Ini jenis OC. Duri hitam. Dan teman-teman yang masih bingung, kenapa sih durian ini kok berbeda-beda? Dalam arti seperti ini. Ada yang bilang jenis duri hitam, ada yang bilang jenis blackthorn gitu ya. Tapi aslinya itu hanya satu jenis, cuman beda namanya saja. Bahasa pertanian, bahasa untuk petani pun beda, seperti itu. Kalau untuk petani itu mayoritas bilangnya itu
bukan blackthorn tapi duri hitam seperti itu. Karena apa? Mudah dimengerti ya, orang istilahnya kalau petani kan apalagi di desa makannya aja ubi ya Pak ya. Makannya ubi bukan roti ya, bukan hamburger. Gitu. Jadi kalau mohon maaf orang-orang desa kalau bilang blackthorn kan agak susah Agak gitu susah. kan. Iya, betul. Gitu. Betul. Nih. Mm-mm. Ini pohonnya sama juga ya teman-teman. Kalau dulu bibitnya ini juga dibilang sama kayak yang lain ya dulu. Betul. Nah, dan ini pun pada berlubang-lubang ini ya. Ini bukan karena penyakit, tapi Betul. ini karena batang ranting dulu waktu di karantina dia nggak kuat, jadi mati. Dan nanti ketika nanti dia sudah berumur 5 tahun yang akan datang, ini bekasan ini dia nanti akan tertutup dengan sendirinya ya. Betul. Nah kalau yang seperti ini dia proses pembesaran batang. Jadi seperti ini ya teman-teman. Proses pembesaran Berarti batang ini retak, seperti Mas, ya? bisa dibilang ini kayak retak-retak seperti Iya, itu. betul. Tapi ini lantaran dia sedang proses pembesaran batangnya seperti itu. Nih. Betul. Itu juga ada alpukat, coba disut itu. Mm-mm. Nah, itu bawah, itu alpukat juga. Mm-mm. Kalau yang itu jadinya itu Miki. Miki ya. Oh, Miki. Betul. Jadi seperti itu. Dan untuk kebun-kebun di sekelilingnya, kalau ini kebun teh apa ya Pak? Kebun teh ya. Betul. Ini kebun teh ya teman-teman. Ini punya perusahaan Sosro. Gitu. Cuman kayaknya sudah terbengkalai ya Pak ya. Iya. Kurang perawatan ya. Coba disut tuh, ke sana disut. Coba disut tuh. Iya. Udah Ya, nggak Mas perawatan Muar, Mas. lagi. Boleh. Iya. Kita lihat Mas Muar ini. Ah, ini yang dari Mas Agus ini. Dulu kecil sekali ini. Alpukat juga nih. Sekarang ini luar biasa ini pertumbuhannya. Batangnya besar ya teman-teman tuh. Batangnya besar. Rimbun, hijau royo-royo ya. Betul. Itu pupusnya juga udah luar biasa gitu. Luar biasa Jadi sekali. seperti itu. Iya, monggo sini Mas. Ini yang Nah dikatakan ini ya Mas Muar teman-teman. Ini yang saya bilang itu Mas Muar ya, atau dengan kode D168 seperti itu. Nih, jangan bilang teman-teman ini kelihatan kurus. Karena apa? Yang dari awal saya sudah bilang, ini lantaran dari pruningnya terlalu ekstrim gitu. Tapi nanti untuk kemudian harinya ini akan pulih dengan sendirinya. Ini nanti ada apa namanya tunas-tunas baru keluar dari sini ya. Betul nih. Ini bakal tunas baru lagi. Nanti ketika sudah muncul tunas baru lagi, nanti dia akan subur kembali, terus rimbun kembali ya. Jadi seperti itu. Nah ini kan tanda-tandanya dia sudah mulai subur lagi. Itu. Seperti itu. Dan untuk kesananya itu masih bukit lagi ya teman-teman, kesananya itu masih bukit lagi. Dan rencananya nanti akan ditanemin apa lagi Pak? Saya tanam nanti rencananya ini ya duri hitam, terus musangking, sama super tembaga kemungkinan ini. Yang belum ada ini super tembaga gitu. Jadi saya akan tetap mengembangkan dalam pertanian ini gitu kan, untuk ya kita kembali lagi untuk masa tua nanti, untuk pensiunan lah gitu ya, untuk investasi, tapi investasi yang jelas gitu kan. Investasi yang jelasnya itu juga kita jangan sampai pilih yang salah juga kan. Betul. Gitu. Nah, ini makanya istilahnya kita selalu berkomunikasi dengan Mas Agus sendiri gitu, yang memberikan motivasi untuk kita gitu kan, untuk mencarikan benih-benih yang bagus lah kayak gitu ya. Kebuktiannya sudah
sudah ada lah kan kayak gitu. Betul. Yang penting teman-teman, investasinya itu jangan via maklar ya. Itu nomor satu. Jadi seperti itu. Karena ya saya nggak menyalahkan itu ya. Ya mungkin itu profesi mereka. Betul. Tapi kalau mereka yang bertanggung jawab penuh, saya akui jempol. Seperti itu. Tapi beda lagi kalau dengan mafia. Kalau mafia, puas, sulit, sangat sulit sekali. Gitu. Jadi ini video untuk kebun yang ada di sini ya Pak ya. Betul. Nanti kita lanjut untuk kebun beliau yang berikutnya lagi. Berikutnya jadi seperti itu. Masih ada. Semuanya itu dari Pak Sadun Bawor itu semuanya. Nanti kita lanjut part 2-nya ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani durian Nusantara.